Baik, selamat siang semua. Ibu harap masih tetap semangat ya, walaupun masih begini keadaan kita, masih tetap semangat. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan menyelesaikan persamaan eksponensial itu pangkatnya berbeda, basisnya berbeda. Kalau minggu lalu kita hanya menyelesaikan pangkatnya dia berbeda, basisnya sama. Ini akan kita buatkan ke dalam bentuk pangkat berbeda, kemudian nanti dia basisnya juga berbeda. Kamu perhatikan di sini, sudah ibu buat bentuknya. A dipangkatkan dengan fx sama dengan B dipangkatkan dengan si gx. Gimana menentukan penyelesaiannya ini? Maka himpunan penyelesaiannya atau HP-nya adalah yang pertama ambil fx sama dengan 0. Jadi pangkatnya ini sama dengan 0 dan gx sama dengan 0. Pangkatnya ini juga sama dengan 0. Setelah kita tentukan sama dengan 0, tentukan nilai x yang sama. Kalau ada nilai x-nya sama berarti itu dia merupakan himpunan penyelesaiannya. Tapi ketika nanti tidak ada dia yang sama, jika tidak memiliki nilai X yang sama, kita lanjutkan ke langkah yang kedua. Mana langkah yang kedua? Yang ini dia. Langkah yang kedua, A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. Kita kalikan masing-masing ruas kiri dengan kanan. Kalikan dengan si logaritma, maka ketemu dia. Logaritma A pangkat Fx sama dengan logaritma A pangkat Gx. Ingat sifat-sifat logaritma, itu sudah pernah kamu bahas di kelas 9. Ya, di kelas 9. Maka pangkat, kalau logaritma, pangkat ini bisa jadi koefisien. Maka fx logaritma A sama dengan ini kembali pangkat jadi koefisien gx logaritma A. Oke, kita perhatikan dengan soalnya. Kamu perhatikan dengan soal yang pertama, contoh yang pertama. Di sini sudah ibu buatkan. 6 pangkatkan dengan x tambah 1 sama dengan 7 berpangkat x kuadrat tambahkan dengan 3x tambah 2. Kita kembali ke yang tadi. Kita buatkan dulu si fx. Fx berarti di sini x tambah 1 sama dengan 0. Berarti si x-nya sama dengan negatif 1. Sekarang si gx. X dikuadrat tambahkan dengan 3x tambah 2 sama dengan 0. Kalau begini dia kita faktorkan. Ingat memfaktorkan. Angka perbagi dari si 2. Ketika dia dikalikan nanti. Kalau dia dikalikan hasilnya adalah 3. Kemudian kalau dijumlahkan dikalikan hasilnya 2. Kalikan hasilnya 2, dijumlahkan dia hasilnya 3. Berarti yang mana? Tentu pembaginya ini 1 dengan 2. Kita jumlahkan. Oke, ini dia. 1 tambah 2 kan 3. Berarti 1 kali 2 hasilnya 2. Berarti ini x ditambah 2, x tambahkan dengan 1 sama dengan 0. X dikurang x tambah 2 sama dengan 0, maka x satunya negatif 2. Kemudian di sini x tambah 1 sama dengan 0 dan x2-nya sama dengan negatif 1. Ini ada yang sama. Ada yang sama. Karena ada yang sama, maka himpunan penyelesaiannya adalah x negatif 1. Oke, itu dia untuk menyelesaikan soal yang pertama. Sekarang kamu perhatikan soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, sudah ibu buat di situ. 2 berpangkat 2x dikurang 1 sama dengan 3 berpangkat X ditambahkan dengan 2. Gimana cara mengerjakannya? Kita buat dulu pangkatnya sama dengan, iya sama dengan 0. Dikurang 1 sama dengan 0. 2x sama dengan 1. X-nya sama dengan setengah. Yang ini Gx juga sama dengan 0. Berarti X tambah 2 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan negatif 2. Kamu perhatikan deh. Ini X-nya setengah, dimari X-nya negatif 2. Maka ini tidak sama. Karena X-nya tidak sama, maka kita lanjutkan ke langkah yang kedua. Tadi langkah yang kedua, berarti di sini 2 pangkatkan dengan 2x dikurang 1 sama dengan 3 pangkatkan dengan x tambah 2. Masing-masing kita kalikan dengan logaritma. 2 pangkat 2x dikurang 1 sama dengan logaritma 3 pangkatkan dengan x ditambahkan dengan 2. Tadi sudah ibu ajari pangkat jadi si koefisien. Berarti 2x dikurang 1 logaritma 2 sama dengan x tambah 2 logaritma 3. Oke, ini kalau ibu buat bentuknya jadi begini dia. Sekarang kita kalikan logaritma 2 ke dalamnya. Berarti di sini 2x logaritma 2 dikurang 1 kali logaritma 2, iya logaritma 2 sama dengan x logaritma 3 ditambahkan dengan 2 logaritma 3. Berarti di sini ini 2, ini koefisien. Berarti bisa ibu buat begini. Logaritma 2 pangkat 2 dikurangi dengan logaritma 2 sama dengan x logaritma 3 ditambahkan ini kembali ini koefisien berarti logaritma 3 pangkat 2. Jadi dia sifat-sifat logaritma itu yang diputar-putar. X logaritma 4 dikurang dengan logaritma 2 sama dengan
X logaritma 3 ditambah logaritma 9. Nah, sudah begini. Kemudian yang sama-sama X logaritma kita buat satu ruas, yang sama-sama hanya si konstanta kita buat satu ruas. Berarti X logaritma 4 dikurang X logaritma 3 sama dengan logaritma 9 ditambah logaritma 2. Berarti di sini Ibu keluarkan X-nya ya. X kalikan dengan logaritma 4 dikurang logaritma 3 sama dengan ini perkalian penjumlahan begini untuk si logaritma berubah menjadi perkalian. Berarti di sini kalau pembagian begini, berkurangan begini bisa berubah menjadi si pembagian logaritma 4 per logaritma 3 sama dengan ini logaritma 18. Berarti di sini X logaritma 4 per 3 sama dengan logaritma 18. Di X sama dengan logaritma 18 bagikan dengan logaritma 4 per 3. Ingat kembali kalau dia sama-sama logaritma begini berarti dia sama dengan ini sifat dari si eksponen 4 per 3 logaritma 18. Itu dia hasil si X-nya. Oke, sampai di sini persoalan kita. Untuk berikutnya Ibu akan membagikan tugasmu, kamu selesaikan di Google Classroom. Ibu harap tetap semangat.